A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Allah kita bersyukur dengan setinggi rasa syukur, sebab Allah masih memberikan kekuatan dan keistiqomahan. Nilai dari yang paling tinggi pada istiqomah itu adalah kemampuan meyakini bahwa semua ketaatan kita, kemampuan kita untuk tidak terjebak pada dosa, ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam amal yang kita lakukan. Jadi amilus sholihah menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Maka kesyukuran yang paling utama bagi orang-orang mukmin adalah kemampuan untuk menjadikan rasa taat itu menjadi bagian dari kehidupannya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Keluarga besar kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ekspektasi Ramadan ini adalah berhasil membentuk karakter diri sebagai orang-orang yang cantik pada perbuatan, cantik pada amal, cantik pada sikap, dan cantik pula pada hatinya. Cantik dalam makna kemampuan memberi keseimbangan, bahwa kita ini sedang dilatih untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Kita dilatih untuk memperbesar jarak atau memperjauh jarak dari ekspektasi yang sifatnya sangat syahwati, atau kita belajarkan untuk mengakses kebaikan yang mungkin kebaikan itu selama ini tidak berhasil kita kerjakan. Disinilah menjadi kata kunci kenapa Ramadan ini menjadi sangat spesial bagi orang-orang beriman. Bukan tentang puasanya, karena puasa itu sesungguhnya instrumen bagi orang beriman, tapi tentang bagaimana mengakomodir semua kepentingan ruhani dalam hal keimanan, amal soleh tadi sebagai kendaraan yang insya Allah setelah Ramadan berakhir, maka justru karakter kesempurnaan dan ketakwaan kita menjadi terbentuk dengan sendirinya. Hari ini kita coba berbincang tentang surah Toha 25-28, 25-28. Ketika Allah menegaskan, dan penegasan Allah ini sebenarnya bagian dari doa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, maka saat itu Nabi Musa mengucapkan doa ini, Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saat itu doa ini menjadi ikon terhadap kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, justru cara kita menyelesaikan masalah ketemu dalam ayat ini. Bagaimana caranya? Pertama kata Allah, dan ini juga bagian dari doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, kita minta kepada Allah untuk diringankan hati kita. Jadi ringan hati, terminologi yang paling kuat itu adalah kemampuan memetakan problem, lalu membuat klaster problem itu, lalu dengan segera menyelesaikannya satu persatu secara sistematis. Nah, sebenarnya karakter inilah, kalaupun kita mau memulangkan ya pada karakternya teman-teman di HMI misalnya, ini juga karakter yang muncul. Karakter ini sudah tersimbol di dalam Al-Quran jauh lebih awal, bahwa memang kita harus berhasil memetakan masalah. Maka orang-orang yang hidup, dia akan paham bahwa tidak ada kehidupan yang tidak punya problem. Ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira begitu dia mengatakan aku beriman kepada Allah, maka dia tidak diuji? Maka sebenarnya ekspektasi dari kehidupan ini adalah ujian, dan prestasi kita adalah mampu melewati ujian dengan sebaik mungkin. Inilah menjadi kekuatan Rabbi shrah li sadri. Karena sering masalah itu muncul justru
bukan karena masalahnya, tapi ketidakmampuan kita mengorganisir masalah itu. Belum lagi terjadi kita sudah stres, belum lagi terjadi kita sudah suntuk, belum lagi hujan datang kita sudah memikirkan bagaimana pakaian yang tidak kering dan sejenisnya. Padahal semua problem akan dengan iringan-iringan jawaban-jawaban yang akan muncul. Yang kedua, Allah menyebut wa yassir li amri. Ekspektasi dari wa yassir li amri itu adalah kemampuan untuk kita melihat bahwa ternyata mendapatkan pertolongan itu justru ketika Allah memudahkan urusan. Jadi wa yassir li amri, kita minta kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan kita. Mudah urusan bukan berarti tidak ada masalah, tapi mudah urusan berarti mampu melewati masalah, mampu menemukan jawaban dari semua masalah itu. Dan inilah kerja kita. Bagi orang berpuasa, mungkin problemnya adalah rasa lapar, rasa haus. Ini secara awam. Mungkin karakter yang lebih tinggi daripada problem rasa lapar dan rasa haus adalah kemampuan berkomitmen kepada syahwat, untuk tidak melebarkan syahwat, untuk tidak menjadikan syahwat sebagai tujuan. Dan problem yang berikutnya yang jauh lebih tinggi adalah kemampuan mengakselerasi attitude dan akhlak menjadi bagian dari yang tidak boleh dipisahkan dari berpuasa itu. Maka sejatinya orang-orang berpuasa cenderung lisannya dan sikapnya akan lebih menarik perhatian, tidak menjadi orang yang menyakiti hati, atau mungkin kalau lebih kasar adalah memberi kezaliman kepada orang lain. Nah, ternyata karakter itu secara kolektif terbangun dengan sendirinya. Jadi kalau kita ingin meminjam apa yang dibentuk oleh Al-Quran Al-Baqarah 183 yang dinyatakan la'allakum tattaqun, bahwa kiranya kita bisa menjadi orang yang bertakwa, maka secara epistemologik maknanya adalah manusia yang sedang berpuasa membenahi karakternya, mampu menjauhkan diri dari jarak kepada hawa nafsu, maka dia akan mendapat karakter takwa dengan makna adalah dia akan memiliki sifat yang jauh lebih sempurna dari sifat asalnya dalam kehidupan ini. Teman-teman pemirsa kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kemampuan kita mendudukkan keyakinan dan pemahaman bahwa tidak sederhana Ramadan ini dihadirkan Allah. Ramadan ini penuh rahasia, dan disinilah kita harus memiliki kekuatan untuk mengupas rahasia itu dengan setinggi mungkin. Semoga kita mendapati hikmah dari setiap perjalanan Ramadan kita. Teman-teman kami dimanapun berada, maka bersyukurlah kita menjadi orang yang masih dititipkan Allah berada di Ramadan ini. Kepentingan kita kepada Ramadan ini cukup besar. Keterikatan kita kepada komitmen keimanan itu menjadi salah satu nomenklatur. Yang berikutnya adalah kemampuan kita beramal soleh, karena itu memang diperintah Allah. Amanu wa amilus soleh. Jadi tidak akan pernah melekat sempurna amanu atau iman itu kalau tidak ada amal soleh. Pendekatannya sangat sosiologik. Bagaimana kemampuan kita berekspresi, berprestasi, memberi manfaat di ruang sosial sekecil apapun. Tapi yang jelas kita akan menjadi orang-orang yang terus memberi kemanfaatan kepada banyak orang. Kita harus yakin bahwa semua usaha yang kita laksanakan pasti akan diijabah dan disampaikan Allah kepada ujung dari pertemuan kita. Disinilah kehebatan kita sebagai orang-orang yang terus meyakini dan bersangka baik kepada semua ikhtiar yang kita kerjakan. Mudah-mudahan manfaat dan kita selalu dalam lindungan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.